pelajaran. Karena sudah semangat, Ibu absen dulu ya. Iya. Ya, nanti Aisyah hadir Bu. Oke, Asya, Asifah, Bagas, hadir Bu. Bima, sakit ya, tadi dia WA Ibu. Terus Fauzia, Vicky, ya Gading, Gibran, Kusna, Jaka, Kevin, Erani, Meisha, Julati, Fadli, Adlan, apa ini? Oke. Naura, baiklah, setelah absen tadi ada beberapa temanku yang tidak hadir. Jadi sekalipun sudah selesai ujian, bukan berarti tidak hadir ke sekolah ya. Iya, Bu. Oke. Di sini Ibu akan mengadakan remedial. Ya, remedial atas pembelajaran yang sudah lewat, atas ulangan yang sudah lewat. Apakah kalian masih mengingat ya apa yang sudah kita pelajari? Yaitu tentang semangat kebangkitan nasional. Ya. Semangat kebangkitan nasional. Ya. Yang pertama kita harus tahu dulu apa pengertian kebangkitan nasional. Jadi coba Meisha baca dulu pengertian kebangkitan nasional. Pengertian kebangkitan nasional, momen bangkitnya kesadaran berbangsa, nasionalisme dan persatuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi kebangkitan, semangat kebangkitan nasional itu pengertiannya adalah momen, ya, momen bangkitnya kesadaran berbangsa, nasionalisme dan persatuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya. Oh, very good. Bagus, kalau nanti nampak pula kalau jalan bukti perjuangan
itu masih bersifat kedaerahan lagi seperti yang bagian A. Karena kurangnya persatuan, maka perlawanan yang dilakukan oleh daerah, tiap-tiap daerah itu mudah dipatahkan atau mudah dikalahkan. Paham ya? Yang sporadik dan tidak dalam waktu bersamaan. Ngerti nggak maksudnya? Coba, gimana maksudnya perlawanan secara sporadik atau spontan dan tidak dalam waktu bersamaan? Maksudnya bagaimana? Ayo. Ayo, siapa? Coba angkat tangannya. Coba si Kayla tadi apa? Angkat tangannya. Ya? Iya, benar sekali ya. Perlawanan secara spontan, perlawanan dilakukan secara tiba-tiba tanpa ada perencanaan, persiapan yang matang, tidak melalui persiapan. Dia secara spontan, itulah dia. Dan sporadik tadi spontan dan sporadik itu tiba-tiba tanpa ada perencanaan. Selanjutnya secara umum dipimpin oleh pemimpin karismatik. dia pemimpin yang karismatik, pemimpin yang punya wibawa di daerahnya, bukan pemimpin yang memang dia mengetahui tentang militer, tentang persenjataan, bukan, tapi tokoh-tokoh daerah yang dikagumi oleh masyarakat daerah tersebut. Yang kelima atau B, perjuangan dilakukan secara ya, melulu hanya dengan senjata, ya, hanya dengan senjata, terus tanpa adanya perundingan atau adanya usaha-usaha untuk negosiasi bagaimana supaya peperangan itu bisa reda atau damai, hanya mengandalkan gencatan senjata atau fisik, ya. Terus para pejuang dapat diadu domba. Ya, para pejuang dapat diadu domba. Adu domba itu kayak mana? Coba siapa yang bisa mengartikan adu domba? Jadi para pejuang dapat diadu domba. Ayo angkat tangannya, coba. Coba angkat tangannya. Adu domba. Kan dengar ya, adu domba gitu. Coba angkat tangannya, coba siapa? Angkat tangannya. Coba coba Kayla lagi, coba. Ya, coba. Coba berdiri, berdiri. Adu domba adalah terjadinya konflik di antara dua orang. ya, bagus. Ya, adu domba adalah di mana seseorang dengan seseorang yang lain, ya, satu orang dengan orang yang lain mudah dihasut, mudah dipropaganda, mudah di provokatori, artinya mudah di bahasa gampangnya apa kalau bahasa gaulnya? Gampang dihasutkan. Dalam pertemanan juga sering begitu ya. Jadi pada waktu itu para pejuang itu dapat atau mudah diadu domba, artinya kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain diadu domba oleh pihak penjajah. Dan setelah terjadi selisih paham, maka penjajah itu mendukung salah satu daerah yang dianggap dia menguntungkannya dan mengalahkan daerah yang lain. Sehingga dengan demikian mudahlah bagi penjajah untuk menguasai wilayah Nusantara. Paham ya? Oke, selanjutnya. Oke, ya, selanjutnya adalah B. Merintis kebangkitan
Syam, bagian kuning aja ya nak ya. Pelapor organisasi gagasan Budi Utomo mampu mengubah dan mendorong lahirnya organisasi politik. Ya, bagus. Ya, Budi Utomo merupakan pelopor organisasi modern. Ya, gagasan Budi Utomo mampu mengubah dan mendorong lahirnya Organisasi politik. Oke, yang perempuan yang di belakang dulu. Coba satu orang yang di belakang, siapa aja boleh? Yang warna hijau. Budi Utomo digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan didirikan oleh Dr. Sutomo serta para pelajar Utopia yang menjadi cikal bakal pergerakan nasional di bidang sosial budaya sebelum akhirnya Ke ranah politik. ke ranah politik. Oke, bagus. Jadi Budi Utomo ini merupakan organisasi pertama yang melahirkan apa? Melahirkan organisasi atau pergerakan yang bersifat nasional. Lama-lama dia melebar ranahnya menjadi ke bidang politik. Oke, Ibu mau coba jawab dulu ya. Pertanyaannya, jelaskan manfaat belajar sejarah kebangkitan nasional bagi pelajar sekarang. Ayo, siapa? Angkat tangannya. Ya, coba berdiri dulu nak. Wajahnya. Wajahnya. Dan semangat kesaktian Coba diulang nak. menumbuhkan nasionalisme cinta tanah air dan semangat kesatuan Bu. Ya, bagus. Tepuk tangan. Ya, terus. Selanjutnya, mengapa 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional? Ayo, siapa? Angkat tangan. Ya, berdiri dulu nak. Karena tanggal 20 Mei 1998 berdirinya Budi Utomo organisasi modern pertama. Ya, betul. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini organisasi masa kebangkitan nasional Indonesia. Ya, yang pertama organisasi kebangsaan bersifat etnik dan kedaerahan. Ya, itu ada beberapa. Coba dibaca anak secara bersama-sama. Oke, itu adalah beberapa organisasi kebangsaan yang bersifat etnik. Selanjutnya, organisasi kebangsaan bersifat keagamaan. Coba dulu yang sebelah sana aja, bacakan dulu apa aja itu. NU Muhammadiyah Sarekat Islam Iya, atau SI. Jadi organisasi kebangsaan yang bersifat keagamaan yaitu NU atau Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Sarekat Islam, ya, dan Sarekat Islam. Selanjutnya, organisasi kebangsaan nasional yang bersifat nasional. ya, yaitu adalah PNI, Gerakan Indonesia Raya dan Partai Indonesia Raya. Oke, jelas. Jadi dapat disebutkan tujuan utama berdirinya Budi Utomo pada
kita tutup, coba ibu tanya dulu yang hafalan kemarin, ya hafalan undang-undang. Ayo, siapa yang bisa? Ayo ke depan, ayo nak. Nanti kalau kurang-kurang sedikit ibu ganti. Ayo ke depan dulu. Hafalan undang-undang, ayo. Maju. Satu-satu, satu orang dua. Ayo, cepat sini. Ayo, siapa aja? Kamu bisa? Ayo. Ayo cepat ya. Iya, baik. Ayo, siapa yang mau maju? Siti? Yo. Ayo, Kak. Undangan siap? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuka bahwa sesungguhnya kemerdekaan Indonesia telah sampai. Ayo coba, jelas. Tahun 1945. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan dan perubahan kemerdekaan. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Bangsa Indonesia dan untuk kepada Indonesia memajukan umum dan kecerdasan bangsa menjadi masyarakat. Kehidupan dunia yang berkemadani, kemerdekaan, yang kemerdekaan, kemerdekaan abadi, dan keadaan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Indonesia dalam negara Indonesia yang sudah. Ya, satu orang lagi, ayo. Ya, satu orang lagi. Satu orang lagi. Silakan. Siapa namanya, Nak? Nasita, oke. Sudah, silakan, Nak. Haji. Kemudian maka disusunlah